فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين وأخواتي في الله، أعزني وأعزكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Irsyadus Sari fi Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari yang disyarah oleh Syekh Al-Allamah Ahmad bin Yahya An-Najmi asbahullah. Sekarang kita akan masuk ke halaman berikutnya, halaman 102. Setelah Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan tentang memerangi orang-orang Khawarij yang mereka mengganggu kaum muslimin, baik mengganggu jiwa-jiwa mereka atau harta-harta mereka. Kemudian berikutnya beliau menyebutkan qala al-muallifu rahimahullah wa'lam annahu la ta'ata li basharin fi ma'siyatillahi azza wa jal. Artinya Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah mengatakan, dan ketahuilah bahwasanya tidak ada ketaatan untuk seorang manusia siapapun di dalam perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sebagai penjelasan buat kita, ketaatan kita kepada pemimpin itu sebatas perkara yang ma'ruf. Perkara yang ma'ruf, perkara yang baik saja. Jadi enggak semua perintah pemerintah atau perintah pemimpin kita ikutin, tidak semuanya. Tapi perkara yang ma'ruf. Nanti akan sebutkan hadisnya, innama ta'atu fil ma'ruf wa la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ketaatan itu hanya saja dalam perkara yang baik saja, dan tidak ada ketaatan bagi seorang makhluk satupun manakala itu adalah merupakan perbuatan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat penjelasannya, disimak. Qala Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi asbahullah wa'lam annahu la ta'ata li basharin bi ma'siyatillahi azza wa jalla. Yaitu menjelaskan ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah, dan ketahuilah bahwasanya tidak ada ketaatan untuk seorang manusia manapun, siapapun, di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-dalil ala dzalik, dalilnya mengenai hal tersebut adalah qaulun Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu perkataan Nabi alaihi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Itu dalilnya. Tidak ada ketaatan untuk seorang makhluk pun, siapapun orangnya, di dalam kemaksiatan kepada Zat yang Maha Mencipta. Jadi selama itu perintahnya perintah maksiat, perintah yang haram, walaupun pemimpin kita yang memerintahkan, maka kita tidak wajib mentaati. Berarti maknanya apa? Ketika Rasulullah mengatakan fasma' wa ati', dengarkan dan taati pemimpin dalam perkara apa ini? Perkara yang ma'ruf, perkara yang baik saja. Mafhum? Perkara yang tidak berseberangan dengan syariat. Adapun perkara mungkar seperti pesta demokrasi, seperti barakallahu fi, menentukan pemimpin dengan suara paling terbanyak,
pesta pemilu atau yang semisalnya, kita tidak mentaati. Dan itu pun bukan paksaan, tapi hak asasi manusia. Oleh karena itu jangan sampai dipahami dengan pemahaman paksaan, dipaksa ikut demokrasi, dipaksa ikut pemilu, itu salah, nggak ada yang maksa. Tapi mereka menghimbau dan menganjurkan. Himbauan, anjuran beda dan paksaan. Jadi sikapnya harus bijak dan paham di situ. Kalau paksaan nggak ada solusi yang lain, kita nggak bisa mengelak. Tapi kalau himbauan, anjuran, itu kita bisa mengelak, menolak dan mencari solusi yang lain. Bisa dipahami? Sehingga nanti kalau di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang mengatakan dipaksa tadi, itu nanti nggak punya hujah lagi. Siapa yang maksa? Nggak ada yang maksa. Faham ya? Nah, tapi kalau dipaksa, nanti ada hujah di hadapan Allah Taala. Kami dipaksa. Bisa dipahami ya? Jadi ingat-ingat, taatnya kita kepada pemimpin dalam perkara yang baik, perkara yang ma'ruf, bukan perkara maksiat. Wa qauluhu innama ta'atu fil ma'ruf, dan perkataan Nabi alaihi salatu wassalam, hanya saja ketaatan itu pada perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Perkara yang ma'ruf, perkara yang baik adalah perkara yang tidak berseberangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam as-sam'u wa ta'ah 'alal mar'i al-muslim fima ahabba wa karih ma lam ya'mur ma'siyah fa idza amara ma'siyatin fala sam'un wala ta'ah. Lihat ini. Dan perkataan Nabi alaihi wasallam, dan hendaknya senantiasa mendengar dan mentaati pemimpin. Wajib atas seorang muslim pada perkara yang dia sukai atau perkara yang dia enggak sukai, selama pemimpin tidak merintahkan perkara maksiat. Maka apabila pemerintah atau pemimpin merintahkan perkara maksiat, fala sam'u wala ta'ah, maka enggak perlu didengarkan dan enggak perlu taati. Bisa dipahami ya? Nah, kebijakan dari pemerintah, pemimpin atau pemerintah daerah misalkan yang sifatnya ada maslahah dan mafsadah, itu kita harus bijak juga dalam menyikapinya. Seperti misalkan di kampung-kampung diletakkan portal-portal atau dikenal polisi tidur, itu biar orang jalannya pelan-pelan, berhati-hati. Mungkin banyak orang lewat, anak kecil, itu kita taati. Jangan malah kita ngebut di situ, karena bahaya juga. Faham ya? Nah, yang seperti itu barakallahu fiik, perkara yang ma'ruf. Mafhum? Naam. Rambu-rambu lalu lintas, ada merah, ada kuning, ada hijau. Selama ada maslahah, ada mafsadah, kita taati di situ. Faham ya? Nah, karena perkara yang ma'ruf, mungkin untuk mengurangi kecelakaan, ya kan, agar di jalan itu tertib, tidak ada kecelakaan, tidak ada keributan. Kita lihat lagi, muttafaqun alaih, hadis tadi muttafaqun alaih. Fahadil adillatu tadullu ala anna ta'atal sultan muqayyidatun biqayyidain. Masya Allah. Dalil-dalil ini menunjukkan bahwasanya mentaati pemimpin diikat dengan dua ikatan. Diikat dengan dua ikatan. Kapan kita wajib mentaati pemimpin? Itu diikat dengan dua ikatan. Al-qayyidul awal, ikatan pertama, antakuna fil ma'ruf, penting ini, yaitu hendaknya ketaatan tersebut pada perkara yang baik, perkara yang ma'ruf. Jadi walaupun pemimpin atau pemerintah, kalau merintahkan kita perkara yang mungkar, jangan ditaati. Jangan ditaati, jangan diikutin, tapi mencari solusi yang lain. Fala ta'ata fil ma'siyah, maka tidak ada ketaatan dalam perkara maksiat. Itu yang pertama. Al-qaidus tsani, ikatan yang kedua, an yakuna fima yastati'ul 'abd. Na'am. Yang kedua, hendaknya ketaatan tersebut pada perkara yang hamba itu mampu. Paham ya? Yang namanya perkara yang diperintahkan oleh pemimpin, kadang-kala mungkin kita mampu, kadang-kadang tidak gitu loh. Nah, kita wajib mentaati pada perkara yang hamba itu mampu, semampunya. Waqad kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqulu liman bay'ahu, dan sungguh waktu itu Rasulullah alaihi wassalam mengatakan kepada orang yang berbaiat kepada beliau, fi mastata'ta, pada perkara yang kalian mampu. Karena kemampuan manusia itu terbatas gitu loh ya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala semampu kalian. Hatta anam ra'atan minan nisa al-mubayyi'at, bahkan sahabat-sahabat perempuan waktu itu yang mereka berbaiat, qalat, mereka mengatakan, lillahi wa rasulih arham bina min anfusina, atau Allah wa rasul
arham bina min anfusina. Sungguh Allah dan Rasulnya itu lebih penyayang terhadap kita daripada diri kita sendiri. Wa dzalika ba'da an bay'nahu. Yang demikian itu waktu diucapkan setelah mereka berbaiat para wanita, ala sam'i wa ta'ah, untuk senantiasa mendengar dan mentaati, fil usr wal yusr, pada perkara yang sulit dan perkara yang mudah, wal mansyat wal makrah, pada perkara yang dia sukai dan perkara yang dia benci. Faqala lahunna, kemudian Rasulullah berkata pada mereka, fi mastata'tunna, pada perkara yang kalian mampu. Jadi dua syarat yang penting lah ya. Ketaatan kita pada pemimpin, pertama dalam perkara apa? Perkara yang baik. Yang kedua pada perkara yang kita mampu. Mafhum? Di luar kemampuan kita itu diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak ada beban. Paham ya? Yang kita dibebani dengan beban yang kita enggak mampu, tidak. Semuanya sesuai dengan kadar kemampuannya. Kita lihat lagi kata beliau, wabillahi taufik. Ini penjelasan seputar ini sudah paham ya? Jadi ketaatan kita ada pemimpin dalam perkara yang baik saja, perkara yang ma'ruf. Adapun perkara maksiat, perkara mungkar, perkara haram, la sam'u wa ta'ah, tidak ada ketaatan dan tidak perlu mendengarkan. Mafhum? Naam. Qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullah. Ini poin penting juga sekarang ini kita akan baca ini. Poin seputar apa sih yang sering viral di tengah-tengah manusia yang kadang kalau tidak paham keliru mengenai menghukumi seorang dia penduduk surga atau penduduk neraka. Itu gak sembarangan loh ya. Ada yang umum, ada yang khusus. Yang umum kita umumkan, yang khusus kita khususkan. Faham? Misalkan si fulan penduduk surga dengan dalil, na'am. Paham ya? Si fulan penduduk neraka, pastikan itu. Tapi dengan dalil, na'am. Itu ada nama-namanya. Yang disebutkan namanya, kita sebutkan namanya. Yang tidak kita globalkan. Selamat sudah. Paham? Nggak usah bingung. Karena akhir-akhirnya ketika pimpinan Katolik itu mati ya, meninggal itu kan bingung. Di neraka enggak? Berani memvonis neraka enggak? Setiap orang kafir di neraka, selesai. Mengenai nama per individu memang kita nggak boleh mentakyin kecuali dengan dalil itu loh. Nggak usah dipeributkan. Karena apa? Antum nakyin nggak nakyin, nyebutkan nama atau nggak, kafir neraka, selesai. Selesai kan? Nah, tapi kalau dengan nama perlu dalil. Ada orang Sunni Salafi namanya Mahmud, meninggal dunia. Antum bisa pastikan Mahmud pasti surga, boleh itu? Nggak boleh. Nggak boleh. Dengan nama nggak boleh. Karena untuk nama ini perlu dalil. Tapi setiap orang mukmin di surga, na'am, sepakat. Itu yang kita bahas nanti, biar gak salah gitu loh. Karena sempat ada perdebatan yang heboh itu ya. Masa Ahlussunnah gak berani memastikan pendeta fulan, namanya fulan di neraka, gak bisa memastikan. Itu gak penting, nama itu gak penting. Tapi yang paling terpenting vonisin loh, kafir. Setiap orang kafir di neraka, selesai. Paham ya? Yang nyebutkan nama ada gak? Ada. Abu Talib di neraka. Berani kita nyebutkan apa? Ada dalilnya. Abu Lahab di mana? Abu Lahab di neraka. Enggak boleh ragu lagi, dalilnya ada. Hasan Husain di mana? Di surga. Dalilnya ada. Nama-nama yang sebutkan dengan dalil kita sebutkan namanya. Paham ya? Yang tidak disebutkan dengan dalil diglobalkan. Paham ya? Si fulan bin Alan Sunni Salafi meninggal dunia, semoga termasuk penduduk surga. Jangan dipastikan pasti Mahmud itu surga. Enggak bisa. Jadi pahami ya, kita baca biar tambah jelas, nanti biar nggak bingung. Karena kadang-kala orang-orang ahlu bid'ah wad dhalal itu memojokkan ahlu sunnah itu loh, ya, dituntut untuk memvonis dengan vonis penyebutan nama, ya, karena penyebutan nama itu menurut mereka kalau nggak berani menyebutkan nama berarti murji'ah, kata Allah Ustaz. Hati-hati, hati-hati barakallahu fiik. Kalau dengan dalil kita nggak akan diam. Nama fulan bin Alan dengan dalil ya. Itu kita sebutkan namanya. Abu Lahab di mana? Di neraka. Namanya sebutkan kan? Dalilnya ada. Surat Al-Lahab itu, ya kan? Istrinya Abu Lahab di mana? Di neraka. Ummu Jamil. Ada dalilnya. Ya kan? Abu Talib di mana Abu Talib? Di neraka. Dalilnya juga ada. Bapaknya Rasulullah di mana? Di neraka. Dalilnya ada. Tapi kalau nggak ada dalilnya sebutkan secara umum. Setiap orang kafir di neraka. Naam. Nama nggak terlalu penting.
Antum sebutkan nama-nama yang enggak ada dalilnya itu enggak usah diperdebatkan nama tadi. Paham ya? Nah, itu penting loh, karena kalau enggak digitukan nanti dia nuntut untuk kita nyebutkan nama gitu. Ternyata ada undang-undangnya, kita lihat sini. Qala al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, "Wa man kana min ahli Islam fala tashhad lahu bi amalin khair wala syarr, fa innaka la tadri bima yakhtimullahu lahu 'indal maut, tarju lahu rahmah wa takhafu 'alaihi dhunubah. Wa ma min dhanbin illa wal 'abdi minhu taubah." Masyaallah, lihat ini penting ini.